Gai melesat ke udara, tubuhnya membelah angin, lalu menghujam turun ke arah Barakuda dengan jurus iblis pencabut nyawa, yang menyala liar dari tangannya. Aura kematian mengendap di udara. Seketika, pikiran Barakuda terkoyak. Kilasan wajah-wajah tak berdosa yang pernah ia bantai menyeruak dalam ingatannya, mereka menjerit, memohon, namun ia hanya tertawa. Tawa bengis dan tanpa ampun. Dua tangan Gai menyilang, lalu menerjang cepat seperti kilat, tepat menghantam kedua mata Barakuda dengan kekuatan brutal. Dentuman itu membuat tubuh predator laut itu terguncang hebat, kepalanya berdenyut hebat, pandangannya berputar liar. Tanpa memberi jeda, Gai melancarkan serangan beruntun. Tinju dan hantaman, semua mengarah ke kepala Barakuda dengan kecepatan dan daya hancur penuh. Setiap pukulan seperti gempa yang menghancurkan kepercayaan diri sang pembantai laut itu. Barakuda berusaha membalas, tapi tak mampu mengikuti jejak gerak lawannya. Serangannya meleset, kekuatannya menguap dalam kepanikan. Kakinya goyah, langkahnya nyaris terpeleset di tepian, di bawah sana, lautan gelap beriak. Ratusan hiu lapar menanti dalam diam, mencium aroma darah dari tubuh yang hampir rubuh. Tubuh Barakuda berputar cepat, lalu berdiri tegak menghadap Gai dengan kuda-kuda tajam, siap menerkam. Cakar mautnya terangkat, bergetar liar, mengancam untuk merobek daging lawannya. Gai tetap tenang. Dalam sekejap, ia merapatkan kedua tangan dan melesatkannya lurus ke arah tubuh Barakuda, menusuk seperti tombak bermuatan petir. Benturan tak terhindarkan. Keduanya saling menghantam, saling mencabik dan saling mencoba menjatuhkan. Tangan Gai menghantam wajah Barakuda, namun cakar tajam lawannya mencengkeram lehernya dengan brutal, menahan nafas dan menghancurkan kekuatan. Gai tersedak, wajahnya menegang, matanya terpejam dalam rasa sakit yang mendesak dadanya. Serangannya melemah, hanya menyentuh ujung hidung Barakuda tanpa daya. Namun di belakangnya, cakra Buddha mulai bersinar. Cahaya suci itu menyelimuti tubuh Gai, memberinya kekuatan dari kedalaman jiwa. Tangan Gai terangkat tinggi ke udara, mematahkan cekikan maut itu dan membebaskan napasnya. Tubuh Barakuda terlempar ke belakang. Saat terhuyung, matanya menangkap sosok Buddha yang berdiri murka di balik tubuh Gai. Gai tak memberi waktu. Ia mengambil posisi serang, kedua tangannya dirapatkan dan diselubungi cakra suci. Dengan hentakan penuh tenaga, ia menghantamkan serangan itu ke kepala Barakuda, keras, mematikan, dan tak terelakkan. Tubuh Barakuda terhuyung. Kuda-kudanya runtuh, darah segar mengucur dari kepalanya, hasil hantaman mematikan dari Gai. Sesaat ia terdiam, bukan karena takut, melainkan murka karena dirinya berhasil dilukai. Dengan amarah membara, Barakuda menghentakkan tinju keras ke dada Gai. Pukulan itu menghantam tepat sasaran. Namun di detik yang sama, Gai melepaskan cakra berbentuk lingkaran yang memancar dari tubuhnya, mendorong Barakuda ke belakang dengan kekuatan dahsyat. Keduanya terlempar. Gai menghantam dinding kabin dengan keras, sementara tubuh Barakuda terpental keluar dan jatuh ke laut. Begitu tubuh Barakuda menyentuh air, kawanan hiu yang lapar menyergap. Mereka menyerang tanpa ragu, mencabik-cabik dengan ganas. Dalam hitungan detik, tubuh Barakuda tak lagi bergerak, tenggelam dalam mulut para pemangsa. Gai yang terbaring di kabin memastikan semuanya telah usai. Ia duduk bersila, menarik napas panjang, lalu mulai bermeditasi. Cakra penyembuhan mengalir pelan menyelimuti luka-lukanya. Di tempat lain, di kedalaman laut, pertarungan sengit masih berlangsung. Gold Dragon terkulai, tubuhnya melemah akibat serangan brutal dari rahang tajam. Melihat lawan tak berdaya, rahang tajam tak membuang waktu. Ia menerkam, menangkap kedua kaki Gold Dragon, lalu menariknya ke arah berlawanan dengan niat membelah tubuh menjadi dua. Seluruh kekuatan ia kerahkan, otot menegang dengan energi yang menggelegak. Namun tiba-tiba, kaki Gold Dragon bergerak cepat. Sebuah serangan tajam melesat, jurus sodokan pembongkar jantung menghantam leher rahang tajam tepat dan brutal. Tubuh rahang tajam terlempar ke belakang, tak berdaya. Belum sempat pulih, Gold Dragon melesat bagaikan peluru di dalam air, menghampiri lawannya yang kini menjadi mangsa. Sebuah pukulan telak menghantam wajah rahang tajam, membuat kepalanya tersentak ke samping. Namun sesaat kemudian, kakinya terangkat lurus ke atas, menciptakan jeda singkat dalam serangan Gold Dragon. Gold Dragon berhenti sejenak, menganalisis celah. Lalu dengan gerakan cepat, tangannya mencengkeram erat titik paling sensitif di tubuh rahang tajam.
Kejutan itu memicu reaksi brutal, kaki rahang tajam menghantam kepala Gold Dragon, memaksa cengkeramannya terlepas. Tanpa membuang waktu, rahang tajam memutar tubuhnya dan membalas dengan sodokan ke bagian vital Gold Dragon. Namun dalam sepersekian detik, Gold Dragon memutar tubuh ke belakang, meminimalkan dampak serangan yang bisa saja melumpuhkannya. Rahang tajam tidak mengendur. Ia menyerbu kembali, mencengkeram tengkuk dan kepala Gold Dragon dengan kekuatan mengerikan. Cengkeramannya bagaikan rahang baja. Gold Dragon mengerang dalam tekanan. Lalu, dengan kejam, kepala Gold Dragon dihantamkan ke lutut rahang tajam, sekali, dua kali, lalu berulang-ulang. Setiap hentakan menciptakan dentuman keras, menambah intensitas pertempuran yang belum menunjukkan tanda akan berakhir. Rahang tajam mengangkat tubuh Gold Dragon dengan kedua tangannya mencengkeram kepala. Lalu dengan kekuatan penuh, ia menghantamkan kepala lawannya ke batuan dasar laut. Batu itu retak, lalu hancur berantakan oleh benturan brutal. Merasa serangannya berhasil, rahang tajam melepaskan cengkeramannya. Ia berbalik, bersiap menuju permukaan. Namun tiba-tiba, tendangan keras dari Gold Dragon menghantam leher depannya, menghentikan gerakannya seketika. Tubuh Gold Dragon berputar cepat. Kaki lainnya menghantam wajah rahang tajam dengan presisi dan kekuatan penuh. Rahang tajam terpental, limbung, tak siap menghadapi serangan balasan yang begitu cepat. Tanpa jeda, Gold Dragon kembali melancarkan serangan. Ia membanting tubuh rahang tajam ke batu-batu dasar laut, menciptakan guncangan di sekitarnya. Meski telah mengaktifkan jurus baju besi, wajah Gold Dragon tampak lebam parah, bukti dari kerasnya pukulan dan bantingan sebelumnya. Sesak mulai menjalar di dadanya. Napasnya menipis, paru-parunya menjerit kekurangan udara. Di benaknya, satu hal terpikir jelas, rahang tajam tidak akan membiarkannya kembali ke permukaan untuk bernapas. Sementara itu, rahang tajam memegangi wajahnya yang berdarah. Pandangannya mengarah ke Gold Dragon yang mulai melemah. Ia tahu, lawannya hampir kehabisan waktu, dan momen itu akan segera menjadi miliknya. Gold Dragon berusaha mengangkat tubuhnya menuju permukaan, berjuang melawan sisa tenaga yang menipis. Namun tiba-tiba, pusaran air membelit kakinya dan menahan geraknya. Dari dasar lautan, rahang tajam mengaktifkan jurus pusaran air. Arus kuat menyedot tubuh Gold Dragon ke bawah, menyeretnya kembali ke kedalaman. Tak mampu melawan, Gold Dragon hanya bisa pasrah. Napasnya hampir habis, dan ia harus menghemat tenaga. Rahang tajam menyalurkan lebih banyak cakra ke dalam jurusnya. Tarikannya semakin kuat, menyeret Gold Dragon lebih dekat dengan dirinya. Di antara kekacauan arus, seekor hiu muncul, mendekat cepat, mencoba membantu rahang tajam dengan memangsa lawannya. Pusaran air menekan tubuh Gold Dragon dari segala arah. Ia kembali terhempas ke dasar laut, tak mampu bergerak, tubuhnya terjepit oleh tekanan dahsyat dari pusaran yang membungkusnya. Sesaat kemudian, rahang tajam meluncur mendekat, kedua tangannya menyala dengan cakra merah, bersiap mengakhiri segalanya. Dengan sisa tenaga, Gold Dragon menangkis serangan pertama, tubuhnya bergetar karena benturan. Namun tiba-tiba, wajahnya berubah tegang. Ia menyadari bahwa tubuhnya lumpuh, tekanan pusaran air telah mematikan semua geraknya. Sebuah pukulan keras dari rahang tajam menghantam wajah Gold Dragon. Tidak ada perlawanan. Pukulan kedua menyusul, sama kuatnya, menghantam dengan presisi. Wajah Gold Dragon terpental, dan tubuhnya tetap terkurung di dasar laut, di ambang batas antara hidup dan akhir. Tubuh Gold Dragon oleng, diguncang serangan bertubi-tubi dari rahang tajam. Satu pukulan terakhir, diselimuti cakra penuh kemarahan, meluncur ke arah wajahnya, siap mengakhiri segalanya. Namun tiba-tiba, Gold Dragon memutar tubuhnya dengan kecepatan tak terduga. Gerakan itu membuat rahang tajam terkejut sesaat, lawan yang disangkanya akan tumbang, justru masih berjuang. Tebasan ganas dari tangan rahang tajam menghantam kosong. Tubuh Gold Dragon terus berputar, menghindar berulang kali tanpa memberi celah. Serangan demi serangan meleset, membuat tekanan berganti arah. Tepat di tengah kekacauan itu, seekor hiu menerjang. Gerakannya cepat dan liar, tanpa ampun, rahangnya mengatup, gigi-gigi tajam menancap ke tubuh Gold Dragon. Darah tersebar di dalam air. Erangan tertahan meluncur dari mulut Gold Dragon yang kini makin terpojok di dasar laut. Sementara itu, jauh dari lautan yang kacau itu, di sebuah ruang pengadilan di Bangkok, Tiger Wong berdiri terpaku.
Wajahnya pucat saat mendengar dakwaan penyelundupan obat-obatan terlarang ke Thailand. Ia mencoba membela diri, mengutarakan kebenaran dengan suara tegas. Namun tak ada waktu untuk simpati. Seorang pengacara maju, membawa tuduhan baru. Tiger Wong dituding melakukan penganiayaan terhadap 4 petugas bandara. Ketegangan di ruang sidang meningkat, sama seperti pertarungan di dasar laut yang belum berakhir. Tiger Wong berdiri membeku, matanya kosong. Ia menyadari segalanya telah diatur. Tuduhan-tuduhan itu palsu, jebakan yang sempurna, dan ia tak berdaya di tengah permainan yang tak adil. Di barisan belakang, Gembong Tengkorak duduk tenang, ditemani salah satu anak buahnya. Wajahnya datar, namun sorot matanya tajam, memperhatikan setiap detail jalannya persidangan. Juri mulai membacakan dakwaan. Suara mereka terdengar tegas dan menghakimi. Tiger Wong mendengarkannya tanpa sepatah kata pun. Ia tahu, kebenaran tak punya tempat di ruangan itu. Anak Perdana Menteri yang sempat diculiknya duduk tak jauh dari sana. Wajahnya menunjukkan keraguan, bahkan empati. Ia percaya Tiger Wong tak bersalah. Namun suara hatinya tenggelam di antara tembok hukum yang telah dikuasai. Hakim mengetukkan palu. Suaranya memecah ruangan, tegas, dingin, dan tanpa ampun. Tiger Wong dinyatakan bersalah atas penyelundupan dan penganiayaan. Dengan hukuman penjara seumur hidup. Di sudut ruang sidang, Gembong Tengkorak tersenyum lebar. Putusan telah jatuh. Segalanya berjalan sesuai rencana. Tiger Wong dikubur hidup-hidup di balik jeruji besi, sementara sang dalang bebas melangkah dalam bayang-bayang. Kembali ke pertarungan di dasar laut. Gold Dragon masih terkurung dalam mulut seekor hiu buas. Rahangnya mengatup erat, mencabik tubuh Gold Dragon. Namun dalam kondisi terjepit, Gold Dragon menghantam mata hiu dengan jurus cakar pemahat. Pukulan keras menghujam, lalu tangannya menggenggam mata si predator dan mencabutnya dengan paksa. Hiu mengamuk kesakitan. Gigitan dilepaskan. Tubuh Gold Dragon bebas, meski luka-luka menganga akibat taring yang barusan mencabik dagingnya. Tanpa waktu untuk pulih, ia kembali bersiap menghadapi rahang tajam. Gold Dragon memutar cakra di sekeliling tubuhnya, menciptakan pusaran kuat. Air berputar liar, menyeret ikan hiu ke dalam pusaran, membuat tubuh besar itu berputar tak terkendali. Lalu Gold Dragon melesat. Tubuhnya berputar seperti tombak, siap menembus pertahanan rahang tajam. Namun sebelum serangan mencapai sasaran, hiu yang terbawa pusaran tiba-tiba menabrak jalur serang. Hantaman dari Gold Dragon menghantam mata hiu yang tersisa, meledakkannya seketika. Teriakan diam terdengar dari mulut si predator yang menggeliat liar dalam rasa sakit. Tanpa peringatan, kibasan ekornya menghantam dada Gold Dragon. Meski mencoba menahan, kekuatan ganas dari ekor itu membuat tubuh Gold Dragon terpental jauh, menjauh dari hiu dan rahang tajam. Pertarungan belum selesai, tapi luka, tekanan air, dan kelelahan mulai menjadi musuh tambahan yang tak terlihat. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahuinya, silakan tonton video selanjutnya.